tetangga beliau mendapatkan keajaiban sebesar 6 juta rupiah untuk berangkat beribadah haji pada masa itu ya. Pada masa itu biaya beribadah haji satu orangnya adalah 6 juta rupiah berkat mengamalkan sholawat. Jadi warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Winner semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Chef Ganzo. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah memberikan dukungannya dengan cara di subscribe, di komen, maupun di like channel aku ini. Aku ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda kebaikan, dilimpahi keberkahan, dijadikan setiap kesedihan menjadi kebahagiaan teman-teman, dan dijadikan setiap kesulitan menjadi pintu-pintu kemudahan buat teman-teman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman semuanya masih belum berikan dukungannya, boleh di subscribe channel aku ini supaya aku lebih semangat lagi untuk lebih sering mengupload video-video aku. Dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya supaya setiap kali aku upload video, teman-teman menjadi orang yang pertama kali tahu ketika aku update video aku. Hari ini sesuai dengan judul, aku mau sampaikan ijazah dari salah satu ulama karismatik di kota kelahiran aku, di kota Rembang, Jawa Tengah. Beliau adalah Kiai Haji Mustofa Bisri atau lebih dikenal dengan sebutan Gus Mus. Beliau pengasuh pondok pesantren Rodatul Tholibin di kota Rembang. Nah, kalau teman-teman kemarin nonton salah satu video aku, yang aku sampaikan di situ adalah ijazah dari almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau juga masih kerabat dari Gus Mus ini. Di situ saya menceritakan, di akhir video saya ada ceritakan kepada teman-teman mengenai salah satu cerita dari Gus Mus ini, yang mana tetangga beliau mendapatkan keajaiban sebesar 6 juta rupiah untuk berangkat beribadah haji pada masa itu ya. Pada masa itu biaya beribadah haji satu orangnya adalah 6 juta rupiah berkat mengamalkan sholawat. Jadi setiap kali pada kesempatan ceramah beliau, Gus Mus selalu menyampaikan ijazah amalan sholawat dan juga istighfar. Tetapi beliau tidak pernah mau menyampaikan fadilahnya apa, memerincikan satu-satu enggak. Karena beliau tahu bahwa sholawat ini fadilahnya luar biasa. Saking luar biasanya beliau tidak mau sampaikan karena khawatirnya nanti umat akan lebih mengedepankan fadilahnya ini, akan lebih mengejar fadilahnya ini ketimbang menghadirkan Kanjeng Rasul. Begitu yang beliau sampaikan ya. Beliau selalu menyebutnya Rasulullah SAW adalah Kanjeng Rasul. Saya khawatir kalau saya sampaikan fadilahnya yang sangat luar biasa ini, nanti justru umat ini akan lebih mengejar fadilahnya, bukan menghadirkan Rasulullah. Begitu juga kalau disampaikan fadilah dari istighfar ini, khawatirnya bukan memohon ampun tetapi justru mengejar duniawinya. Nah, saya ulangi kembali cerita tetangga beliau datang sowan ke daleme Gus Mus. Beliau menyampaikan, tetangganya ini menyampaikan maksud dan tujuannya. Si tetangga ini sebetulnya pengen berangkat beribadah haji bersama dengan istrinya, tetapi uangnya hanya cukup untuk beliau seorang. Nah, mungkin beliau bermaksud mau meminjam uang dari Gus Mus ini. Tetapi justru Gus Mus memberikan amalan, ditanya berapa kekuranganmu gitu kan. Tetangga menjawab 6 juta Gus Mus. Boleh, itu berarti cukup ini untuk satu orang. Ternyata betul, si tetangga ini ingin memberangkatkan haji juga istri beliau. Ya wes, kalau gitu gue gelem rak tak kei amalan gitu kan. Mau Gus, mau gitu kan. Kamu mau nggak tak kasih amalan? Mau Gus, mau. Sholawat mau nggak? Sholawatan mau nggak? Mau Gus, mau gitu kan. Berapa kali Gus harus sholawatan gitu kan. Tetangganya bertanya, Gus Mus menyampaikan berapa? Ya wes, butuhmu kan 6 juta. Jadi kue kudu sholawatan 6 juta kali. Langsung tetangganya itu lemes ya, tetangga beliau lemes karena mendengar angka 6 juta ini. Kebayang bagaimana baca sholawat 6 juta itu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Terus si tetangga ini menyampaikan pertanyaan, Gus, apa nggak boleh kurang gitu kan, seperti tawar-menawar gitu kan. Terus akhirnya Gus Mus memang wes, kalau kayak gitu berarti 600.000 gitu kan, 600.000. Wah, masih berat rupanya nih tetangga kan, masih menawar lagi, apa nggak boleh kurang toh Gus gitu kan. Boleh, 60.000 aja kalau kayak gitu. Nah, si tetangga ini
terdiam sejenak, terus akhirnya mengutarakan satu pertanyaan lagi kepada Gus Mus. Gus, apakah itu harus dibaca 1 kali waktu? Ataukah boleh saya bagi-bagi bersama dengan keluarga saya? Gus Mus menjawab, boleh, silahkan diamalkan 60.000 kali dibagi-bagi dengan tangga. Terus setelah itu tetangganya pulang, tangga beliau pulang, rupanya mengamalkan apa yang disampaikan oleh Gus Mus ini. Karena Gus Mus di tempat kami memang terkenal ulama yang sangat karismatik, dan apapun yang menjadi wejangan beliau, kami selalu mengamalkannya. Itulah kenapa amalan sholawat dan amalan istighfar ini saya masih terus pakai hingga saat ini. Nah, setelah seminggu kemudian, si tetangga ini datang kepada Gus Mus kembali, sowan ke dalam Gus Mus lagi, dan ternyata tetangga ini menyampaikan bahwa dia baru saja mendapatkan keajaiban, mendapatkan uang sebesar yang beliau butuhkan, yaitu 6 juta rupiah. Sebab apa? Sebab amalan sholawat tadi ini. Uang itu dari mana? Ternyata uang tersebut adalah uang yang dipinjam oleh temannya dulu, udah bertahun-tahun, dan beliau sudah melupakannya, udah nggak ingat-ingat uang ini lagi. Ternyata si teman ini datang mengembalikan uang 6 juta itu tadi yang bisa dipergunakan untuk berangkat beribadah haji bersama dengan istri beliau. Disitulah kita bisa bayangkan bagaimana keajaiban sholawat ini, yang saya rasa sudah banyak sekali ini umatnya Rasulullah yang sudah merasakan keajaiban sholawat, termasuk salah satunya adalah saya sendiri. Dan kemarin ada salah seorang sobat winner juga yang datang sama saya. Beliau ternyata jeli mendengar video saya yang ijazah dari Mbah Mun itu. Sampai video terakhir saya, sampai menit terakhir beliau masih nonton, dan beliau tanyakan sama saya. Itu saya tertarik dengan cerita dari Kiai Haji Mustafa Bisri yang katanya tetangganya ada dapat 6 juta setelah mengamalkan 60.000. Mbak, kalau saya utangnya 15 juta, saya harus amalkan berapa kali ya, dan sholawat apa gitu kan. Kalau teman-teman bertanya sholawat apa yang saya harus amalkan, semua sholawat baik teman-teman, semua sholawat bagus. Gus Mus juga menyampaikan seperti itu, tidak secara spesifik, oh harus sholawat ini, sholawat ini. Yang jelas semua sholawat baik, itu yang pertama. Teman-teman misalnya belum hafal munjiat ya, karena kalau kayak saya gini, saya paling suka sholawat munjiat. Teman-teman boleh mengamalkan sholawat Jibril, yang lafaznya cukup pendek, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, itu sholawat Jibril. Atau sholawat Nabi, atau yang lebih populer dikenal dengan sholawat Syajaratun Nuhud atau sholawat pohon uang, lafaznya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, itu juga boleh. Nah, teman tadi yang sobat winner ini bertanya sama saya bilang utangnya 15 juta, ya udah sholawatin sebanyak 15 juta kali. Waduh, 15 juta kali, berapa waktu itu yang saya butuhkan? Ya sambil lalu aja gitu kan, dibagi-bagi aja seperti Mbak Husna itu. Mbak Husna itu kan Mbak Tina ya di video saya, yang beliau punya hutang 165 juta, baca sholawat Jibril sebanyak 4.444 kali setiap hari selama 2 bulan kurang lebih, bersama dengan keluarganya dibagi-bagi. Jadi karena jumlah keluarganya 4, dibagi-bagi satu kepala ini baca 1.111 kali, itu yang beliau sampaikan. Jadi 4 orang ini setiap hari membaca 4.444 kali selama 2 bulan. Teman-teman kali sendiri, itu banyak itu. Nah, itu teman tadi saya sampaikan seperti itu. Coba baca 15 juta. Kalau tidak mampu juga ya, paling tidak baca seperberapanya ya, seperberapa persennya lah. 1.500 sehari. Coba baca 1.500 sehari, masing-masing satu orang. Satu keluarga misalnya ada 10 kan udah berapa? Udah 15.000 kali. Untuk mencapai sampai dengan angka hutang itu tadi, bisa membutuhkan waktu mungkin beberapa minggu atau sebulan atau beberapa bulan. Jadi coba aja teman-teman ya. Saya juga sedang mencoba untuk meriadohkan, karena setiap hari memang saya meriadohkan itu sholawat munjiat di UCR 2 dan sholawat Ibrahimiyah di UCR 1. Ini saya bawa tali konter dari tadi habis subuh itu, saya baru dapat sholawat munjiat 103 kali. 103 kali. Ini nanti kalau udah capai target saya setorkan ke Mbak Lia UCR 2. Baru setelah itu nanti saya baca sholawat Ibrahimiyah ke UCR 1 dan saya setorkan ke Mbak Sinta UCR 1. Jadi setiap hari memang saya tidak pernah lepas dari sholawat ini. Kalau untuk riado saya sendiri yang saya pribadi itu, wirid saya nggak pernah tinggalkan sholawat Jibril dan sholawat Nabi masing-masing 1000 kali sehari. Nah, kalau misalnya saya punya hajat, saat ini kan saya punya hajat terbesar,
saya pengen tahun ini bisa berangkat umroh atau mengumrohkan kedua orang tua saya juga sedang meriadokan itu gitu. Saya sedang ngecek, saya sudah mulai cek harga-harga kalau misalnya berangkat umroh itu berapa gitu. Nah misalnya berangkat umroh 30 juta, ya udah saya pengen sampai dengan nanti bisa berangkat umroh, saya pengen baca sholawat sebanyak 30 juta. Yang itu saya baca, saya udah bagi-bagi sehari saya baca sekian. Oh kalau sudah sekian bulan saya dapat target saya gitu. Itu ya teman-teman, tadi yang disampaikan oleh Kiai Haji Mustofa Bisri. Beliau adalah seorang ulama karismatik di kota Rembang. Beliau cukup populer dan beliau mengijazahkan 2 amalan, yaitu amalan sholawat dan amalan istighfar. Kalau yang masalah tadi tetangga beliau butuh 6 juta, beliau suruh beliau dawuh supaya baca 6 juta kali. Coba teman-teman amalkan. Yang mungkin punya hutang 10 juta, coba baca 10 juta kali, bagi. Mungkin akan ketemunya setelah berapa bulan lagi. Gak apa-apa dibagi satu keluarga. Jadi teman-teman juga mendapatkan pahala sudah mengajak orang lain untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW. Tapi ingat teman-teman, setiap kali melakukan amalan amalan apapun itu, baca sholawat, baca istighfar, baca zikir atau apapun, niatkan lillahi ta'ala. Luruskan dulu niat kita. Udah nggak usah ingat-ingat fadilahnya, udah nggak usah ingat-ingat hajat kita. Yang kita ingat adalah Allah yang memerintahkan itu semua. Kalau kita bisa mengingat itu dan menghadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita, insya Allah masalah hajat terkabul itu bonus ya teman-teman ya. Oke, video aku kali ini sampai di sini dulu karena sebentar lagi aku udah harus berangkat kerja. Makanya aku udah siapkan semua peralatan berangkat kerja aku ini. Karena kemarin tuh aku berangkat kerjanya telat. Aku harusnya itu piket nyapu. Tapi ternyata aku telat gara-gara habis syuting satu video, terus buat materi kajian untuk UCR, aku dengerin, ketiduran. Jadi bangun-bangun jam 8 gelagapan, itu piket aku nyapu ya. Jadi kalau ada yang tanya, Mbak Win katanya kepala showroom kok nyapu? Karena nyapu itu saya bagi semua tim untuk membantu pekerjaan cleaning service di kantor kami. Jadi saya pun termasuk yang mendapatkan tanggung jawab untuk nyapu. Jadi oke, sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Mungkin cerita terakhir itu nggak penting, tapi aku mau sampaikan kalau kegiatan aku tuh padat. Aku hari ini kerja, jadi kerjanya nanti pulangnya sekitaran jam 4-an gitu ya. Jadi mohon maaf buat teman-teman semuanya kalau misalnya udah kirim email dan belum dibalas sama aku gitu ya. Mohon maaf, insya Allah entah kapan tetap saya balas. Begitu juga yang WhatsApp, mohon bersabar karena memang selama bulan Ramadan aku berfokus kepada ibadah aku. Gitu teman-teman, sekian dulu video aku kali ini, semoga bisa memberikan manfaat walaupun mungkin sedikit. Jika ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan atau kalimat-kalimat yang mungkin salah, itu murni dari kefakiran ilmu aku, mohon untuk dikoreksi dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan bahasa-bahasa yang santun di kolom komentar. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.